Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jamaah sesungguhnya rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pengikut dan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan akhir daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadikan orang yang berpuasa tadi menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kewajiban puasa ini telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab Ma'isatul Mu'minin itu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa. Cuma aja Nabi yang membedakan puasa umatku dengan sebelumnya itu adalah makan sahur, makan di waktu sahur. Makannya misalnya nasi roti kan, ya, makan di waktu sahur. Lalu kalau orang tadi takwa kepada Allah dan puasanya berdasarkan keimanan dia kepada Allah, jadi tidak kuatnya puasa atau kuat tidaknya puasa ini bergantung kepada keimanan seseorang. Karena Nabi dalam sebuah hadis disebutkan mengatakan bahwa man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, jadi dasar puasanya adalah iman dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Lalu kalau kita ini takwa kepada Allah, apa sih untungnya? Bapak Ibu rahimakumullah, mulia tidaknya seseorang di sisi Allah itu bukan urusan terletak pada pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, pengaruh dan kekuasaan, tetapi terletak pada takwanya kepada Allah. Siapapun dia, orang terhormatkah tidak terhormat, orang kaya, miskin, kota atau orang desa, orang terpelajar tidak terpelajar, itu letak kebahagiaan, kemuliaannya itu pada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Begitu juga kalau kita takwa kepada Allah, masalah-masalah kita akan diselesaikan Allah. Bahkan rezeki kita akan diberikan Allah yang tidak pernah disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Jadi masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disambung oleh kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan berikan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka.
rezeki yang tidak sangka-sangka. Dan kita jangan beranggapan rezeki itu duit aja terus. Duit bukan. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, ya kan? Bisa berupa kesehatan, kelapangan dada, ya kan? Mudahnya urusan kita rezeki. Jadi Nabi mengatakan rezeki itu dalam sebuah riwayat adalah yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai dan yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki kamu. Sisanya itu amanah. Kemudian orang kadang-kadang pagi, siang, malam tuh mencari bekal ya untuk kehidupan dunia yang sementara ini. Kita mencari siang, malam, pagi, sore pada bampihan tuh. Ada orang tuh sebagian ke masjid dia sudah turun ke pasar. Orang sholat dia sudah bampar, ya kan? Itu ada sebelum subuh sudah ada orang bampar berjualan. Hujan, bapayung, apalagi bejas hujan. Jaka singgah bangun dulu di masjid. Sholat dulu, kalau sebuah wirid misalnya kan karena terlalu hendak berjualan nih, ya. Ini kata nang manukare aja belum bangun lagi, ya. Nang hendak batu tukarnya belum bangun lagi, sudahnya bampar di situ. Ada saking mengejarnya terhadap dunia. Dikatakan guru kami waktu di pondok tuh, kenapa dua ini tidak perlu dikejar-kejar sungguh-sungguh? Karena dunia ini adalah pengkhianat sejati. Pengkhianat sejati. Kita ini belum mati lagi sudah pindah dah kadang-kadang hartanya. STNK-nya ngaran kita, BPKB ngaran kita. Hanyar mati itu sudah milik orang lain. Sertifikat rumah atas nama kita, tapi dia sudah berpindah tempat, berpindah hak kepada orang lain. Kita kapung, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hidup ini juga berkecukupan. Rezeki yang cukup itu bukan pada jumlah yang dia dapatkan, tetapi adalah pada berkah yang Allah berikan. Kalau rezeki itu pada jumlah, Pak, mestinya naik pangkat, tambah gaji, makin tidak punya utang. Itu aja. Tapi kadang-kadang makin tinggi pangkat, makin banyak gajinya, makin banyak juga hutangnya, makin kada cukup. Lalu ay mau cek ke siru kahiri, bahasa kami di PNS itu mau cek ya, menambah objek kawian. Jadi nang wajibnya kada digawe, nang sunatnya digawe. Itu sama orang sembahyang tarawih 4, sembahyang isya sembahyang. Ada tuh. Belum pernah jadi imam tarawih di satu musala. Ulun datang isya tuh dia sudah ada di muka rumah. Kira nih ini mungkin ya, sembahyang isya masih di situ. Kira nih wakar nih 3 malam kan. Kemudian salat isya masih di situ. Sekali tarawih presiden bergabung. Ini pemahaman orang Banjar nih. Rupanya sembahyang tarawih ini ganar-banar pahalanya gitu loh. Sembahyang isya ada, sunat isya ada, ya. Tarawih 4. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatan minas sama'. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Dan seandainya ahli negeri ini, sebuah kampung, kota, karya atau desa ini, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah katakan, maka kami curahkan keberkahan dari langit
dan akan dikeluarkan keberkahan dari bumi. Jadi berkah itu dalam takwa. Nah, puasa salah satu amalan orang yang takwa. Banyak ayat lain yang menyebutkan wal aqibatu lit taqwa. Akibat yang baik bagi orang yang takwa. Kenapa? Karena kalau orang takwa ini apa aja bagus. Dalam Al-Hikam itu paling kadang ada 3-4 kriteria kenapa orang takwa itu bagus. Segala sesuatu yang menimpa dirinya, maka dia akan bisa mengembalikan kepada Tuhannya. Itu loh. Panas, tidak mencela panas. Dingin, hujan, tidak pernah mencela hujan. Ya kan? Tidak ada hubungannya dengan hujan rezeki kita dikurungi Allah. Nggak ada. Kalau karena hujan rezeki kita dikurangi Allah, enggak. Karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz rezeki kita itu sekian. Hujan ini adalah varian ujian dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang mencela hujan, panas hubungan dengan rezeki, itu sebenarnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur itu Allah. Bahkan dalam kitab namanya Risalah Amal Ma'rifah yang tulis Syekh Abdurrahman Siddiq ya, guru Datu Sapat gitu. Itu kalau orang mencela alam semesta itu dia menyupani atau menyupankan Allah Subhanahu wa taala ya Siddiq. Seolah-olah Tuhan tidak bisa dan tidak bijak mengatur alam semesta ini. Lalu apa akibat baik bagi orang yang takwa ini? Karena bila inya banyak taat kepada Allah, dia memberikan kepada Allah istiqomah dalam ketaatan. Apabila telah melakukan maksiat kepada Allah, maka dia taubat. Jadi hidup manusia yang telah lalu kita nih, kita dua aja, banyak taat atau banyak maksiat. Bila banyak taat kita istiqomah, tidak sombong dengan ketaatan kita. Bila kita banyak maksiat kita adalah taubat. Yang sekarang mau apa yang terjadi? Dua juga. Bahagia atau sedih, senang atau susah, lapang atau sempit. Ada masalah atau tidak ada masalah? Ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita dalam kelapangan, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, kesentosaan, apa kehendak Allah? Kehendak Allah kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Dan kalau kita dalam keadaan sempit, ada masalah, ya kan, banyak pikiran dan kesedihan dan sebagainya, apa kehendak Allah? Kehendak Allah kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ya. Kata Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yadkhulul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Kebanyakan amal seseorang itu ya untuk masuk surga, atau amal yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga jar Nabi adalah taqwallah, takwa kepada Allah, kemudian husnul khuluq dan akhlak yang baik. Dua tuh paling banyak, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka puasa yang diinginkan, yang melahirkan, yang membuat, menjadikan seseorang takwa kepada Allah adalah puasa yang tersebar dan memenuhi 3 kriteria. Ya kalau dalam bahasa apa ya, dalam kitab bahasa kita Mau'izatul Mu'min itu adalah puasanya orang umum, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khusus dari khusus gitu kan. Ya kalau kita umum saja puasa misalnya kan menahan diri dari membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, daripada makan dan minum dan syahwat. Nah itu adalah menggugurkan kewajiban puasa kita. Sudah puasa itu sudah selesai. Tapi tidak sampai di situ. Puasa yang menjadikan orang takwa ini
memenuhi tiga unsur ini. Yang kedua unsurnya adalah menahan anggota badan kita dari berbuat maksiat. Menahan anggota badan kita dari berbuat maksiat. Anggota badan mana yang kita tahan untuk berbuat maksiat? Di situ ada 7 anggota badan yang berpotensi bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandairi Al-Makki. Yang pertama adalah mata. Ya sudah sering udah sampaikan. Ini anggota badan yang bisa maksiat, bisa digunakan untuk taat. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh adalah paras. Paras itu kemaluan. Nah, 7 itu yang kita pelihara, kita tahan. Kayak mata nih, mata kita nih kan kita belum mampu mengendalikannya lagi. Mata kita nih, bawa cek HP 2 jam kada ada ngop, bawa ke masjid atau kamu salah sembahyang isya 10 kali ngop dah. Melihat musalah itu sudah mulai nak ngop dah, baru masuk lagi. Sembahyang tarawih hanya 4 rakaat, 6 kali udah dapat tilantang. Mata kita nih, boleh ke rumah buka HP sampai jam 11 kadang ngantuk-ngantuk lagi. Itu bahwa kita tidak punya kekuatan apapun, apalagi duduk di majelis ilmu. Wah, itu lain lagi tuh. Di samping itu, orang duduk majelis ilmu itu jadi Nabi diberi setan 3 hadiah. Tepung, kulit kambing, dan jarum. Berdasarkan hari-hari itu. Tepung ini mengalulut mata. Ini akan diberikan di mata. Itu hadiah. Kalau kulit kambing itu bahasanya selimut. Jadi bapak ibu nang kada kau kuring di rumah, kada perlu datang ke dokter spesialis jiwa atau psikiater. Kalau kita kada usah datang ke situ, sungsungi datang ke musala. Zuhur tuh jam 12 datang ke musala. Duduk. Kalau yang pakai tasbih, insya Allah kada saat gugur tasbih, gugur jual liarnya. Kalau misalnya harus ke dokter, kenapa harus kau kuring malam sampai jam 12 sampai jam 1, bingung. Maka bila jam 1 maka makin nyarak mata. Udah salah. Subuh habis imsak sudah ke musala. Baca zikir kira-kira enggak sampai 100 insyaallah sudah lintok lah. Atau duduk di majelis ilmu. Yang kedua selimut, yang ketiga itu jarum. Itu hadiah iblis untuk kita duduk di majelis-majelis ini. Bila ustadznya sudah berimsak israk masih aja ceramah, panas pipi murid dah. Ini jarum juga pantir terus ustadznya. Israk terus begawi, macam-macam tuh. Gelisah sudah. Ini mata, ya kan. Telinga begitu juga. Kalau dengar sesuatu gibah, ya kan, ngerompek, macam-macam, senang dengarnya. Tapi kalau sudah Al-Quran, ilmu, tersumpah-sumpah, itu harus disampaikan. Pada berita di TV itu aja juga, lainsinya sama beritanya, tapi senang dengarkan kita. Lidah kita nih apalagi, Masya Allah, zikir susah, ya kan. Apalagi baca Quran makin susah lagi lidah kita. Orang kalau kada bisa komputer, kada bisa internet, kada bisa Facebook, merasa sedih ketinggalan zaman.
aku ini kan gaptek. Makanya Facebook ada isi apa Instagram kah? Nah, ulun termasuk juga bisa Pak. Nah ada tuh penulun nih HP nih WA aja. Nah, WA. Oler megarakan Facebook. Oler juga ada bisa. Nang ini daripada ketangkapan udah. Tapi kalau nggak bisa baca Quran biasa aja. Kalau nggak bisa baca Quran biasa aja. Maka di rumah ulun ini Pak kalau puasa nih tuh tiap pagi nih habis jam 7 itu di rumah ulun tuh ada tadarus dan pembacaan mempelajari Al-Quran tiap hari. Ibu-ibu, ibu-ibu. Cuma lain ulun melajari, bini ulun. Kalau di luar Ramadan di rumah ulun nih tuh ibu-ibu, kalau anak-anak kan sudah TPA, TPK ya kan sudah ada tuh. Jadi untuk ibu-ibu itu dan ibu-ibu dan nenek-nenek itu setiap sore Selasa dan Kamis di rumah tuh. Ternyata banyak orang-orang sudah tua nih makin tidak pandai baca Al-Quran. Kadang-kadang suka duduk di majelis taklim, ada di majelis taklim, tapi baca Fatihahnya salah. Jadi ilmunya ada, tapi sistem teknis di lapangan dia tidak menguasai. Panjang pendeknya, padahal kan Fatihah itu wajib, rukun di dalam sembahyang. Ini lidah kita nih. Kemudian batis kita nih kurang lebih aja juga. Dibawa ke pasar laju, lari pagi kuat, sembahyang tarawih berduduk. Aku nih kan turun lagi ke musola nih. Ini kenapa? Ada tuan berdiri aja. Padahal ada tamu di jalan ini lagi sabtu olahraga sih lari pagi, ada kau berdiri, ikut berdiri aja. Tapi kalau lari pagi kau aja sih Dan. Ada tuh. Termasuk perut kita nih, masya Allah. Kita isi dari hal-hal yang kita tahan dari hal-hal yang diharamkan Allah, baik karena zatnya atau karena sifatnya. Kemudian kemaluan kita juga. Nah itu 7 anggota badan itu yang kita tahan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ingin lebih banyak lagi keuntungan takwa kita ini dalam berpuasa, maka kita tahan hati kita dari maksiat-maksiat batin. Maksiat batin itu banyak ya, cuma yang besar-besar ini oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu ada 10 maksiat batin yang dominan terhadap di manusia itu. Yang sisanya banyak juga. Apa itu? Yang pertama adalah namanya syarhut ta'am. Syarhut ta'am. Gemar memakan. Ini total ke-7 memakan nih, nanti ujung-ujungnya sampai dia bermaksiat kepada Allah. Ya yang ringan-ringan aja, orangnya ke-7 otaknya sudah ada apanya, motorik otaknya tuh hendak banyak makan, itu saja itu bisa bermaksiat kepada Allah. Karena waktunya saruan selamatan sambil bersusurungnya menumpang piring, ya. Sambil bersusurung, nah saatnya numpak 2 hempelnya. Nanti di orang selamatan apa-apa itu sudah mulai. Itu nanti makin kejauh makin. Atau bibinian saruan pengantin misalnya. Tiap kali saruan membawa tas. Nah, nangganal, di dalamnya sudah plastik dibukakan dulu. Jadi sambil antrian saudara numpah ke dalam. Yang gawat lagi, lawan pipiringnya dibuatnya. Karena di beberapa gedung susu itu kan sering acara besar itu pengantinan. Dia tukang catering itu pernah berkisah, kami tuh kalau di gedung susu tuh antara 10 sampai 15 piring hilang gitu kan. Kalau dijadikan orang keropok ya sakat aja sih dia udah nama makan, bang piringnya kan yang rarang kan gitu. Berarti di mana tuh? Dibuat dalam tas kayaknya.
Itu namanya sahrut ta'am. Ya kalau bahasa sentilan-sentilunnya itu orang yang miskin itu namanya saya makan apa. Itu orang miskin tuh, saya makan apa besok, apa yang saya makan, apa yang saya makan besok. Kemudian kalau sudah berduit saya makan apa, meningkat dikit lah. Makin banyak duitnya berubah lagi, saya makan di mana. Udah mah itu hitung dah di sini. Misalnya kalau di sini nih ulun pernah makan diundang 2 atau 3 kali ya di Hawan Telogo, masih buka di tahun gitu. Hawan Telogo makan ya sekarang juga situ, cuma orang bayar itu apa ya. Cara dulu buka bersama para notaris. Imbau ulun rasakan orang lebih masakan di rumah ya. Asalnya makan olahan namanya juga, cuma tempatnya keren. Itu sudah mulai berduit dah. Pernah ulun diundang buka puasa bersama asosiasi pengusaha farmasi Kota Banjarmasin di Jorong Kape, masih buka ada 2 tahun. Bingung makan apa nih. Akhirnya ini aja tunjuk nah. Sekalinya kan ada nasinya, daging semua itu apa nggak steak kah? Nggak tahu juga. Jalan ini lagi nih, bisa juga. Nggak bertempat lah. Ulun pribadi ya itu kan mungkin di situ. Ya kan ukar di bawah sing banyakannya lah. Sama goreng di hotel. Di Jakarta tuh pernah jalanan ke Malaman kan. Di jalanan kita malam di hotel mau ini berapa semalam ya, ada yang 500, ada yang 100, 700 tergantung ada promo atau ada gitu. Jadi bini ulun sini duitnya aja. Kenapa ya? Malam di hotel 600 semalaman harga guring aja. Jaga aku makan duitnya aja nah, gitu. Jadi bini ulun kalau ke hotel udah mau. Bila nak ke hotel di Banjar ke Kausung atau kami ke mana kah? Ya. Sini duitnya aja itu terus tuh. Anak maksudnya tuh anak mainnya nih bini gitu nah. Ya kan ulang tahun perkawinan kah ya. Liburan santai kan ke hotel. Udah mau sih dia. Nah kalau kawan-kawanan ketujuh bininya ke hotel. Jadi bini ulun kamar kita disetel kayak layanan hotel itu ya sudah. Makanya kamar ulun tuh di setting kayak kamar hotel. Nah, jadi kada perlu lagi ke hotel. Bisinya ada, ya kan. Nah, kada ada di kamar ulun tuh kulkas ya. Karena kursa ada di rumah di luar kan. Kulkas itu dibuat ke kamar kenalan pulang. Kulkas lawan TV ada bisi. TV baik di kamar ataupun di ruangan. Ulun kada bisa TV. Ada pang TV bahari mau ada pakai. Nah itu tadi sampai tadi 7 anggota. Lalu kalau yang maksud tadi sahrut ta'am, sahrul kalam. Ini ketujuh pandir-pandir. Beli pandir langsung 2 jam kan kau boleh lagi. Macam-macam Melayu ke hulu ke hilir itu sahrul kalam. Dan sahrul kalam itu ada 19 macam jenisnya. Ini biasanya di majelis bulanan sudah disampaikan. Lalu ada namanya hubbud dunya. Hubbud dunya. Saking cintanya lawan dunia inilah kita benda-benda kono bahar itu masih ada di rumah kita nih. Sampai buruk belenai itu ada. Atau belenai lah, kendi. Nang bahari-bahari itu ya dibersihi banget sampai orangnya kan ada mandi belum. Kayak sepeda motor bukan dilarang tuh. Ada sepeda motor yang kono-kono tuh. Dan ulun termasuk hobi juga. Itulah. Di rumah ulun tuh ada sepeda miano, kadang-kadang ulun pakai sepeda tuh ke kampus. Ya bukan sepeda tua sih, tapi lumayan juga lebih tua pada ulun.
Raleigh buatan 1953. Itu lampunya aja lebih sejuta aja harganya tuh. Belum ke kampus pakai itu, ada tuh yang jepe-jepe. Mulai mana dapatnya Ustaz, macam-macam tuh. Asal lain juga sepeda motor K7 tuh. Oh itu kadang-kadang sayang banget tuh. Sepeda motor berhujan biarkan aja. Sekali itu takutan dia berhujan. Nah, tanda mulai hubung dunia tuh. Pindah ada tagar di Hampalas. Pada tuh. Kadang-kadang kita ini para olahraga kan dulu biasanya seminggu sekali ulun pakai sepeda ontel kan. Peninggalan arwah. Jadi kalau pakai sepeda itu masih terkenang waktu bahari berjuang sekolah, hendak sekolah ke kota. Itu mulai kampung ulun ke Amuntai itu 50 kilo lebih. Jadi setiap Sabtu habis zuhur ulun boleh bersepeda. 50 kilo itu kurang lebih bersepeda itu 5 jam setengah. Jadi kalau ulun habis zuhur tuh bulik, biasanya habis zuhur ada 4 muhadarah di sekolahan. Hari Sabtu itu sampai ke rumah jam 6 lewat. Jadi mulai jam 1 jam 6 lewat. Itu kalau ada hujan. Kalau hujan, nah itu bisa aja sampai jam 9 jam 10 malam. Dan itu di kecamatan kami waktu itu belum listrik lagi. Jadi bahayau begagap yang Banjar Bulik tuh. Kadang-kadang kawitan nih datangis kamu nikah handakan sekolah pang di sini. Bahari itu. Jadi bilanya hujan betaduh, hanya terus. Dan jalannya kada aspal Pak. Apalagi mulai kecamatan ke kampung ulun 3 kilo. Jangankan aspal, sepeda motor aja ngalih masuk. Nah, karena lucak ya bahari itu. Tapi itu kenangan terindah ulun. Bilanya putih-putih pinanu tuh jangan direnjah tuh banyu tuh. Kalau yang ke tanah kering ada tuh banyak. Biasa hanya pernah sepeda nih kenapa keuyuhan sampai Paringin, mulai Paringin ke atas tuh mulai naik gunung sampai di Gunung Pandau itu mendakup Rabu ulun. Kami berdua bersepeda, berdua masing-masing. Takajut kenapa? Teraja betul ke Ahmad ya. Jadi jalur kada. Lintuhot ni kada bertenaga. Rabah seorangnya mau nyurahkan letih. Kada hilang tenaga tuh nah. Bisa tuh. Kau yuha anu tuh. Duduk itu ada penuh hanya terus. Nah, itu kenangan-kenangan hendak sekolah nih, hendak kayak orang juga. Kawitan kan udah sekolah udah. Cuma abah ulun nih kuat memberikan motivasi lawan anak-anak sidin. Bahasa abah ulun nih santai, tapi menohok. Apa? Jangan bungul kayak kawitan, itu aja. Jangan bungul kayak kawitan. Sekolah. Maka pilihnya kada sekolah Pak ya. Kada ada alasan tampar sidin, abah ini mau penamparan. Kalau bila tak imbe sangat sidin, tak imbe itu muntung lontangan sidinnya. Tapi itu luar biasa bagi kami. 7 orang kami ini, walaupun di kampung itu hidup seadanya, tapi perguruan tinggi semua. Padahal abah tamat SD aja. Mama ulun kada sekolah lagi, buta huruf. Tapi sampai hari ini masih jadi guru ngaji di kampung. Nah, jadi orang bahari sekolah kada tadi sekolah tapi ngaji bisa. Hari ini sekolah tinggi ngaji udah bisa. Tetap balik-balik dunia nih. Sampai sarjana ya tak kuntal mata Quran. Itu bukan sarjana umum, sarjana agama ya juga. Jadi Mama ulun sampai hari ini ya, itu mengalami ada kekanakan malam hari. Nah, kemudian sore itu buan ibu-ibu, buan ibu nenek-nenek. Itu tadi kenangan terindah tadi. Hendak sekolah kayak orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi namanya hubbud dunia.
Jadi jelema maulun aku bisi tanah kah, bisi kabun kah, biar habis kada bapak, biar kada ada peninggalan kada bapak, yang penting bon ikam sekolah bertahan. Artinya kada penting hartanya, yang penting nem penting ku tinggali bon ikam ilmu. Jadi nak kada dibutakan lagi waris habis dah. Ini akhirat ni jelema mama kada ada lagi aku ni hagan anu kada ada lagi. Ini sudah akan usahakan bon ikam dah. Nah, itu. Tapi kadang-kadang makin digunakan untuk pendidikan anak, makin berkah harta beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sahrul hubul dunia. Yang kedua hubul jah. Nah, ini kan menahan diri dari hubul jah. Apa hubul jah itu? Cinta gemar dengan kehormatan. Kalau kita berjalan tuh orang bertunduk pasahan mong kita. Wah, kalau kita bersalaman orang tuh cium tangan, wah hati nih. Kalau di orang ustad, gana, orang babayane langsung tersinggung. Kalau ada bulan ustad nih, ya, wah bersuara hati itu. Nah, itu kena tuh. Ada nyinggung orang, nyinggung ulun. Kita hendak dihormati terus. Hendak orang tuh wah berjalan kau betungak. Supaya ketunduk-tunduk hubul jah. Apalagi ada idikat di kantong. Kita tutup tulisannya ngaran saurang, balik pulang basah. Supaya bertulisan Dr. Ahmad Bayani ini apa sekarang hikmatnya doktor nih sama aja pada pikirnya taungot juga. Makanya kada anak baik dikat buat ke kantong aja dikitnya. Alhamdulillah ini rektor nada nih kada biasanya pakai dikat pak, hari tertentu tuh pakai baca mungkin panjang benar ngaran sambungannya buat ke kantong. Kemudian ada hubul mal. Hubul mal itu dua, bakhil dan syuha. Cinta dan harta itu menyebabkan orang jadi pamalar. Kadang-kadang aku masih cilingan di musala ada turun sampai yang berjemaah. Karena di musala misalnya apa bila imbas sembahyang lewat cilingan ya. Karena ada orang masih cilingi, kata aku sama cilingi supan ada mesi. Akhirnya ada turun. Atau anak singgah misalnya di masjid, orang zuhur dasar di jalan nih. Takutlah bayar parkir masjid di sini. Taruh saja bahaya kita rumah aja kan sembahyang. Parkir masjid nih. Ada orang bayar parkir kita bayar ya gak ada dana maksanya di masjid karena takutan bayar 2.000 aja kedapun sembahyang berjamaah. Ada aja orangnya. Hubud dunia, jika kita buat parkir, kalau itu harga tukang parkir, nilainya sedekah. Kalau untuk masjid, nilainya jihad, impak, ya kan? Ada aja orangnya juga. Takutan sandal hilang, capal dengan swallow harga 8.000, takutan hilang kan jadi singgah, bayang. Sini bisa berhilangan dulu ini ada orang hilang sandal sini aja. Terus yang bini sama juga. Atau berangkat kemana-mana kah sampai tengah jalan jam 3 dari nak singgah di warung dosa banyak rumah aja kan itu suha tuh pamal harga seorang suha ke rumah aja kan kita makan di jalan rarang sini aja udah jadi makan sampai ke rumah nasi belum masak lagi belum masak mulai iwak sampai asam lambung naik. Makanya jar Nabi suha itu penyebab binasanya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Artinya kalau suha itu menyebabkan penyakit-penyakit bagi seseorang. Ditahan-tahan. Baik yang anak di jalan keadaan atau di rumah. Suha juga. Piring 15 piring dalam kulkas. Nanggangan minggu tadinya kan masih ada lagi. Jadi es di dalam itu nah.
bingung mandak lagi nang pembukaan hanyar entah mana lagi dalam kulkas nih. Kau banyakkan museumnya di kulkas nih. Separuh udah rak piring diambil dalam kulkas. Yang sudah tuh tinggal kepala iwak berikan kucing. Gak sudah 4-5 hari tuh. Islam loh. Nah itu banyak lagi kisahnya nih. Nah, itu. Jadi kalau sudah lebihan tadi itu udah kalau iwak tuh jangan sampai kepala talang 5 kali digangan. Mambil ingohnya aja. Karena imbah digangan diangkat pulang, jamur pulang kan esok 1 minggu 2 minggu itu pulang sampai ada rasanya lagi. Kepala iwak habis lingis, kucing ada rasanya lagi mau makan hubul mal. Nukar iwak nang laring-laring, nang lahing-lahing. Apalagi nang mati-mati. Duit banyak. Takutan dari rekening berturun tulisan angkanya. Kalau kita perlu pakai. Nih, terus yang kemana tadi? Selanjutnya yang ke-6 itu hasad. Jadi penyakit batin yang ke-6 ini hasad. Hasad. Nah ini induk segala dosa. Paherian. Ini kedua menjelaskan lagi. Kemudian yang ke-7 godop. Godop itu panyangitan. Man orang tuh anak sangit terus. Ini juga tuh anak sangit. Orang nyaman sangit. Orang sedih sangit juga. Sampai orang sembahyang aja sangit melihat. Sembahyang kayak apa itu? Sembahyang cara Imam Syafi'i itu, kalau cara Rasulullah. Nah ya bagaimana lagi dah sampai semua ke situ banget lagi tuh. Amarat orang ini asana ke neraka bertahan. Nah ini juga tuh. Rupanya seorang jadi ketua panitia masuk surga lah. Kemarin kami membahas di Pakem ya, di Kejaksaan Negeri Banjarmasin tentang aliran agamaan dan kepercayaan di masyarakat Banjar itu. Salah satu bahasannya bagaimana ustadz yang suka mengkafirkan orang, menyatakan orang masuk neraka itu bahasanya dihalusi dikit. Dihalus saja, tapi maksudnya sama. Karena ini masalah pemahaman yang berbeda. Itu aja. Jadi jangan langsung otomatis masuk neraka. Bahasanya tuh apa yang mereka tidak sama dengan yang kita lakukan. Artinya yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Maksudnya kan kalau yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu aja bahasanya. Jangan langsung ponis. Tidak ada sunnahnya. Ya kan, kalau sambat nih karena orang nih. Lalu kesimpulannya masuk neraka itu loh. Padahal orangnya sembahyang aja, puasa aja, kenapa masuk neraka? Itu masalahnya tuh. Bila belain lawan inya masuk neraka. Maka di dunia ini banyak nang belain. Sementara surga tuh luas banget. Sayang buahnya kan ada kawan di surga. Itu aja. Ini kan bahasa santuinya nih. Terus ada lagi ini hasad. Kedua, kemudian godop tadi sangit tarus. Malah laki sangit. Malah laki orang ketujuh. Ada juga tuh. Malah besar salah sedikit lawan bini sangit juga. Lawan bini orang lembut, ada juga orangnya juga. Salah bini sedikit. Kalau bini salah mamai kam nih kedepan ya. Tapi bini orang salah di kantor, ada apa-apa aja, karena bisa dibaiki lagi aja. Ada aja orangnya tak. Ada bang sini di kantor. Terus ujub. Yang ke berapa dah? Yang ke 8 ya. 8 ujub. Asa seorang paharatnya. Ujub nih heran lah kita. Asa pampungasnya, asa paalimnya, asa penggantangnya udah. Yang ke-9 namanya kibir, sombong, penyakit batin loh, sombong. Yang ke-10 terakhir itu adalah riya.
pamer. Mbak amalnya dilihat itu orang. Sampai itulah umrahnya dilihat orang. Waktu sujud saut saja mengamera. Supaya sirpi di hadapan Ka'bah sujud. Apa juga nih orangnya ada aja lagi sujud di muka Masjidil di muka Ka'bah. Ada HP juga. Itu dua kena. Pertama ria, yang kedua berdusta. Karenanya kada berdoa. Kan ada di muka Ka'bah. Kalau inya tahu nanti jadi wartawan. Bapak Ibu di tanah air, saya sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Ini sudah putaran yang ketiga. Semoga Bapak-bapak ibu-ibu yang menonton video saya ini bisa diberkatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, itu wartawan karena hibah status umrah 20, maka ulun bila ulun banyak status ulun hendak melihat lagi. Tuk apa yang melihat banyak gitu. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita disehatkan badan, disembuhkan dari penyakit, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kita dengan bagi majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.